Welcome to What the Fuck Indonesia episode 1. Gue Israel di sini dan setiap minggunya gue nemuin hal-hal sampah di internet dan gue merasa kalian mesti lihat ini. Gue gak tahu apa yang terjadi sama YouTuber Indonesia, tapi yang jelas belakangan ini tiba-tiba gue gak tahu kenapa, what the fuck, banyak banget bocah-bocah yang usianya di bawah 15 tahun mereka nge-review pomade di YouTube. Gua nggak tahu kenapa. I don't know. Mungkin mereka mau mencoba mendekati para wanita idaman di SMP mereka masing-masing. Pomade-nya aku beli sekitar berapa minggu yang lalu di internet. Aku ingat Dati ini, gue kayaknya suka pomade yang nggak terlalu mengkilap, tapi aku saranin pomade ini. Ini sangat-sangat bagus. Pomade ini sangat-sangat bagus. Itu sangat informatif sekali ya. Dari Indonesia, jadi description ya. Oke, description video nih ya. Sosial media saya, Facebook, Twitter, Instagram, FM di @fly semua. Pengen nyari duit banget nih anjing. ASFM men, ASFM di @fly men. Bangsat, ini apa anjing? Anjing. Di tangan juga agak sedikit panas kalau makin habis. Seperti ini jadi. Tim gak semua pomade gini. Di tangan juga lama-lama kan seperti panas kalau dia seperti ini. Lu nggak pakai pomade juga tangan lu panas anjing. Tai. Anjing. Rambutnya kayak Sonic anjing. Kekurangannya pomade ini. Kekurangan pomade ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kekurangan dari pomade ini adalah kita lihat dari kelebihannya dulu. Oh my god. Satu, pomade ini baunya enak seperti bau. Gue pikir, jadi waktu 2011 gue nontonin YouTube ya, gue pikir nanti di masa depan tuh akan banyak orang-orang yang bikin konten keren, terus diupload ke YouTube, ada show-show aneh-aneh gitu, kayak YouTube di Jepang gitu, ada web series aneh-aneh yang beginilah, yang begitulah. Terus sekarang 2016 gue dapet bocah review pomade men, teksturnya tidak terlalu keras anjing, dijilat anjing pomade-nya bangsat. Oke, I'm done, that's it for today. ASFM di @fly, terus ASFM-nya disuspend anjing. Tai, udah. Yaudah, kalau ada bocah pomade atau anak-anak YouTuber Indonesia yang gak suka sama gue, komen langsung di bawah. Top notch lah YouTuber Indonesia ya. Jadi silakan, gue tunggu kalian di bawah. Kalau ada yang setuju sama gue juga silakan, mau diskusi ngobrol-ngobrol, kita bisa ngobrol di bawah di komen. Gue suka pakai komen di YouTube, bukan ASFM, makan tai ASFM, apalagi orang yang ASFM-nya itu dikonekin ke Twitter ya. Terus ntar mereka tuh lagi biasa kayak ASFM maraton gitu, ngejawab-jawabin, terus ntar di Twitter banjir anjing. Nggak bisa gue, katanya gue unfollow 2 orang kemarin. Itu aja dari gue harap demografi gue tidak berubah. Kalau kalian kira-kira punya interest yang sama gue, yaitu nyari-nyariin hal-hal yang seharusnya nggak usah dicariin di internet, tapi kalian cari juga, boleh langsung subscribe ke channel gue. Kalau enggak, gue saranin kalian close step aja. Kalau perlu blog channel gue, blog gue juga di Facebook atau blog Twitter gue, whatever. Balik lagi di What the Fuck Indonesia. Oke, balik lagi di What the Fuck Indonesia. Gue banyak yang udah mintain lagi ya. Jadi ini masih panas. Indomie gue masih panas. Ini tadi pagi ada yang naik di Facebook. Pokoknya orang di Medan baru lulusan gitu. Biasa lo tau kan kayak basic bitch SMA gitu, mereka baru lulusan coret-coretan baju terus bawa mobil yang notabene mereka udah umur mereka kalau SMA 3. Oh udah ya, udah. Siapa deh? Anak Pak Arman Depari. Ya anak-anak. Kan gue gambar anjing mukanya. Sumpah. Kayak lu tau gak sih kayak tipe basic bitch SMA gitu ya, yang kayak kalau misalnya jalan di lorong ya bareng berempat gitu, padahal lorong lebarnya mungkin gak lebar-lebar banget, tapi mereka jalannya tuh mesti berjejer kiri ke kanan gitu, bukan depan ke belakang gitu. Jadi kalau jalan begini, orang mana ada pari ya, itu orang benin lo panas.
kalian belum tahu, ada 4 cara kalau kalian ketangkep di jalanan sama polisi atau kalian masih SMA. 1, kalian ngaku salah dan kalian terima surat tilang. 2, kalian debat dikit sama polisinya, habis itu sogok polisinya pakai gobaran atau 100 ribuan. 3, nangis-nangis sampai sama polisinya dan anterin pulang. Atau yang keempat, yang ini, yang dia pakai, yaitu ngaku jadi anak pejabat, padahal bapaknya belum tentu pejabat. Tapi yang gue salut dari cewek ini adalah dia bisa tahu nama seseorang yang katanya, di video ini ada yang bilang katanya ketua BNN. Gue salut dia sampai research ya, sampai nyiapin nama ya, sampai nyiapin nama buat kalau amit-amit ketangkep. Jadi, ya, kan denger-denger beritanya dia bohong nih, itu bukan bapaknya nih ya. Itu kalau bohong masih nggak apa-apa, urusannya cuma ditanya si siapanya itu pejabatnya, ditanya anaknya bukan cuma bilang gitu doang. Masalahnya kalau sampai beneran iya, masalahnya nih video udah 1,2 juta view, baru 1 video belum dari uploadan, bapaknya pulang taruh mana mukanya. Gue sih kalau jadi bapaknya pulang, mobil gue jual, gue beliin ternak lele anjing kalau gue jadi bapaknya. Oke, jadi tadi gue bisa muter-muter kaskus sebentar sama Reddit. Nggak ada Reddit ya, diblokir sama pemerintah. Jadi gue nemu Instagramnya @sonya_depari. Sejam lalu gue cek profil Instagramnya 10.000 followernya, sekarang 13.000, nambah 3.000 1 jam anjing. Kalah cepet gue, kalah cepet. Nah ini anak SMA begini loh tuh, kalau lagi nggak ada masalah ya, fotonya foto party atau enggak foto pose-pose yang bisa nambahin follower Instagram. Tapi kalau udah masalah Pak Habibie. Tapi by the way, ini foto Habibie 10 jam yang lalu, jadi dia semacam kayak udah bisa foresee future-nya dia gitu, tau gak sih? Kayak, nih gue 12 jam lagi gue bakal ketangkep polisi, jadi gue post gambar Habibie sekarang terah di post. Jadi kalau orang nonton Instagramnya, paling atas di feed-nya, ketika seseorang menghina itu langsung pujian bla 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 BJ Habibie. Well done girl. Gue curiga dia Oracle sih. Buat kalian yang udah siap-siap ngetik di komen di bawah, tangan udah di keyboard, udah kayak napas sudah anjing itu kan bully kok YouTube Indonesia begini sih. Buat kalian yang udah kayak gitu sekarang ya, gue bilang ya, kalau menurut lo gue tukang bully, sementara yang kayak gini lo biarin di luar sana punya 10.000 follower, gue yang notabene mukanya ngepas, terus subscribernya juga segitu-segitu aja, kalian bilang ngebully dengan power gue yang segini, otak lu di mana? Lu nggak mikir apa ya? Nih anak kayak gini masa mau lu biarin hidup anjing? Lu kill it before it lays eggs, motherfuckers. Seriously. Oh, ini makanya kita punya alat kontrasepsi atau kondom, supaya kayak gini nggak bereproduksi dan umat manusia bisa berevolusi ke tahap yang selanjutnya, nggak stuck di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalau menurut kalian gue ngebully, bagian mana gue ngebulinya? Karena gue cuma menjabarkan fakta-fakta yang bisa kalian temuin sendiri di internet. Dan fakta-nya adalah banyak orang yang bilang gue ngebully karena gue ngomong apa adanya. Sekarang kalian pikir, berapa banyak orang lain di sekolah dia yang udah dia bully? Menurut lo aja, lo jangan bilang gue berprasangka atau apa, bullshit man. Fuck that, prasangka selalu ada. Lu pikir sendiri dia ngebully berapa banyak orang. Belum lagi hari ini di depan kamera, di depan publik, dia ngebully polwan yang sebenarnya melakukan hal yang benar. Polwannya melakukan tugasnya dan polwannya ngingetin. Polwannya juga tadi gue lihat dia nggak ngeluarin surat tilang whatsoever, malah bilang sekarang adik-adik pulang aja langsung ke rumah. Siapa yang ngebully? Orang polonnya bayar-bayar begitu, orang fine-fine aja kok, mereka yang kayak anjing. Oke lah, kalau kalian bilang gue tuh ngebully, gue gak peduli. Karena emang gue ngebully orang-orang yang memang sepantasnya dibully, karena mereka udah mengganggu ketertiban umum, mereka sudah mengganggu kelangsungan perkembangannya kehidupan dan kesejahteraan umat hidup manusia. Oh ya, satu lagi, gue gak peduli lo mau ngapain. Sebenarnya gini, selama orang itu nggak ngerusak, nggak ngeganggu kepentingan umum, nggak ngeganggu kepentingan publik, nggak bikin orang susah, terserah lu mau ngapain. You can do whatever the fuck you want. Lu bisa, terserah lu mau melok-melokin baju lu, kayak lu melok-melokin muka lu mau melok-melokin kelamin lu, gue nggak peduli. As long as lu udah beli seragamnya sendiri, lu udah nggak hidup di ketek orang tua lagi. As long as lu udah beli bir sama rokok lu sendiri, bukan dibeli dari uang orang tua. Kalau udah kayak gitu dan lu nggak ngomong kepentingan publik, gue nggak peduli men. Masalahnya yang kayak gini bakal ada yang nyontoh, bakal ada yang komentar, bakal ada yang belain. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ribet lagi. Ini ibaratnya ini evolusi manusia ya, udah mau begini ya, terus keluarin di video kan begini lagi, tau gak sih? Kayak subscriber. Jadi gimana ya? Udahlah, lu subscribe kalau mau subscribe. Kalau nggak dislike, komen di bawah, komen gue nyalain, gak gue matiin, gue makan Indomie. Ciao.
fungsi saya. Mbak pasti show kelinci air ya? Kok kamu tahu sih? Yang saya nggak tahu cuma nomor Mbak. Welcome back to... Oke, jadi lo mau jadi aktor? Fuck you! Because the industry has changed. Gini, kalau dulu lo mau jadi aktor, lo bisa... lo udah berapa jalan? Lo bisa niat sekolah teater, atau performing arts, atau film, atau apapun, banyak jalan menuju Roma. Atau bisa juga lo ikut agency, yang dimana nanti agency lo akan menghubungkan lo ke produser-produser film. Lo main FTV pelan-pelan dari screen time lo sedikit, terus lo jadi supporting actor, lalu lo mungkin naik jadi main character di film yang lebih kecil, lalu film yang makin semakin besar, dan lain begitu terus seterusnya. Terus lo dapat awards, lo dapat exposure, perlahan-lahan lo menjadi aktor, dan lo diajak main film yang lebih besar lagi bersama aktor-aktor dan filmmaker yang lain. Itu dulu. Cara baru buat jadi aktor adalah satu, lo harus jadi influencer. Apa itu influencer? Well, in a nutshell, influencer itu kalau di Indonesia itu basically lo YouTuber, bisa dibilang besar, oke? Atau lo besar di Instagram. Gini, produser dapat duit dari box office, which is penjualan tiket. Penjualan tiket besar kalau nonton banyak. Nonton banyak dari mana? Ya follower lo semua. Lo ada berapa? 500.000 subscriber di YouTube, 200.000 subscriber di YouTube. Ya udah. Dari cara baru menjadi aktor yang tadi yang gue jelaskan. Kalau bermula jadi YouTuber, atau lo jadi tukang Instagram, dap smash mulu, terus lo terkenal, terus lo diajak main sama produser, lo mestinya butthurt, dan lo mestinya sedih juga. Karena produsernya yang kaya, produsernya yang untung. Gini loh, lo dibayar main sebagai aktor amatir, mungkin kelas B atau C, karena lo baru masuk ke industri film. Dan produser dan eksekutif produser di atas yang mereka punya modalnya dan bayar modalnya, mereka gak akan mau bayar lo lebih dari aktor grade A yang emang udah lama di film. Jadi, tapi gini, lu semua punya follower yang besar, lu punya masa yang besar, lu punya influence yang besar, tetapi lu dibayar sama dengan aktor amatir. Yang rugi siapa di sini? Well, kecuali menurut lu fame adalah keuntungan, itu urusan lu, gua nggak tahu. Inilah alasan gua kenapa menurut gua kalian merusak industri, karena gini, dengan adanya kalian di so-called film industry, kalian ngerusak standar yang gimana tadinya adalah aktor itu sama dengan skill atau track record atau filmografi. Dengan adanya kalian, aktor itu tidak sama dengan skill. Aktor itu bukan dilihat dari skillnya lagi. Aktor dilihat dari seberapa besar lu bisa menginfluence orang, seberapa besar demografik lu di Instagram atau YouTube lu, seberapa besar angka follower lu. Yang berarti kalau untuk produser, angka-angka itu artinya adalah promosi gratis. Yang sebenarnya kalau mereka pakai cara tradisional dengan meng-hire aktor-aktor konvensional, mereka nggak bisa dapetin semua benefit itu. Sementara dengan kalian, mereka bisa dapetin benefit itu semua, free promo lewat handle kalian. So siapa yang dieksploitasi di sini? Ya aktornya dan penontonnya. Yang untung ya kapitalis sayap kanan di atas sana yang kerjanya bikin sinetron sama FTV sama film sampah. Anjing, gue nonton trailer aja tiap kali ada trailer film Indonesia begituan di bioskop tuh, gue pasti antara gue push up atau gue kayang masih di depan layarnya. Oke, gini, lu pikir mana semua film horor tenta itu semua? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya orang diganti film lu. Sekarang gini, coba kita breakdown. Film horor tenta dulu dibuat untuk uang. Yang penting yang nonton banyak, nggak peduli banyak orang yang benci, pokoknya duit, pokoknya untung sama tete. Sementara film lo sama, bakal ngasilin duit, yang nonton banyak, dibenci sama orang kayak gua, produsernya nggak peduli, tapi yang penting ada komok lo di film itu. Walaupun misalnya komok lo cuma 15 detik atau 20 detik, atau cuma setengah scene doang, yang penting ada komok lo sehingga follower lo mau nonton. Sekarang, kalau berdasarkan breakdown yang tadi, film horor, duit, film lu, duit, film horor tete, yang nonton banyak, film lu nonton banyak. Sementara terus, apa lagi? Film horor tete, orang nonton karena tete, ya. Nah, film lu kan gak ada tetenya, adanya komok lu. Jadi,
kalau pakai logika ini ya komuk lo gak ada bedanya sama kayak di film horor brengsek gitu. Ini akan kedengerannya pretensius banget buat lo pada, tapi jujur gue kangen masa-masa dimana orang berani bikin film dan rugi. Mereka tahu itu akan rugi dari awal itu film ditulis karena yang nonton gak akan banyak, tapi mereka tetap buat supaya di pasar akan terus ada film bagus. Wah, mungkin film mereka nggak ngejar pasar juga, mungkin film mereka ngejar awards luar negeri, dan film-film pop chick flick seperti ini tidak ngincar award dan lain sebagainya. Mereka hanya ngincar uang dan demografik cewek-cewek umur 13 tahun sampai 21 tahun begitu. So, yeah, good luck with your life. Oh ya, setelah gue mau ingetin buat lo pada yang mungkin sekarang ini lagi dieksploitasi sama produser-produser film seperti itu, gue jujur gue cuma mau ingetin aja, bukan artinya gue gak suka sama yang kalian lakukan atau gue ngelarang, tapi gue cuma mau ingetin aja supaya kalian bisa ambil precaution atau jaga jarak. Karena kalau kalian ingat-ingat, jangan lupa bahwa di industri TV itu sempat kejadian yang kayak gini, dimana individual itu lebih daripada konten, dimana siapa yang main itu, orang-orangnya itu akan diproses habis-habisan sama produser-produser, akan dibuat uang sebanyak-banyaknya dari situ lewat watch time, whatever they use on TV, I don't know, commercials and those shit. But the thing is, kemana mereka semua sekarang kalau gue tanya ke kalian? Gembel kah di jalan? Buka toko bami kah di Singapura? Gue nggak tahu mereka kemana. So, buat gue ya, pesan gue ya, kalau kalian mau butthurt silakan, lo semua mau benci gue, tapi gue ingat-ingat gue kasih precaution karena gue nggak mau yang semua yang di atas itu yang produser-produser ngentot itu semua mereka untung terus, sementara kita di sini kaum proletar kreatif jadi terinjak-injak. Jadi ini moral video gue, kalau kalian semua mau jadi aktor, kalian nggak perlu jauh-jauh sulit-sulit sekolah acting atau performing arts atau sulit-sulit di industri film dulu bertahun-tahun. Nggak perlu, kalian cuma perlu bertahun-tahun di Twitter atau YouTube atau Instagram, gain followers sebanyak-banyaknya, belajar SEO di YouTube, belajar cara pasang keyword di judul YouTube yang paling wow sampai subscriber kalian besar, dan kalian bisa jadi aktor. Jangan lupa pastikan kalian punya silver play button, karena dengan itu kalian sudah menunjukkan bahwa kalian lebih baik daripada orang lain. Buat teman-teman gue yang lain, so-called content creators and YouTubers, please don't let these motherfuckers exploit you for real. I cannot stress this enough because I just hate to see people exploiting each other. I mean, it shouldn't be like this. You guys deserve more than what you got right now. Well, itu tadi moral dari gue, dan jangan lupa kalian like, share. Siapa yang hari ini belum nonton film Indonesia? Lu belum? Gue juga belum. Anjing lu semua, gue juga anjing. Kenapa? Karena kita nggak dukung film Indonesia dan... Ya, hari ini gue mau ngomongin film Indonesia lagi, tapi gue gak akan ngomongin film YouTuber. Sudah lewat ya filmnya, kan produser kan. Lu kalau pergi ke XX1 ke bioskop manapun, atau ke Twitter macam kayak Cenayang Film, itu lo pasti lihat poster film Indonesia itu nggak ada yang bener. Well, bukan yang nggak bener sih, banyak yang bener, tapi sekali aja yang nggak bener tuh buat gue tuh keterlaluan nggak benernya gitu. Jadi ada 10 film yang bagus gitu posternya ya, terus ada satu film yang posternya tuh jelek, itu saking jeleknya dan hancurnya gue lupa semua 10 poster film yang lain gitu. Karena emang, oke, lu gak percaya sama itu? Kita mulai satu-satu. Pacarku Anak Koruptor, film drama asmara karya Sis NS with English subtitles, 26 Mei 2016 in cinemas. Oke, gue gak tau ini DWP apa film bioskop anjing. Ada Alfamaret anjing, DWP aja gak ada Alfamaret, brengsek. Tai, masalahnya ini film sponsornya JNE Express ngapain? Apa jasanya ke film? Gue masih nggak bisa komprehend kenapa ada Alfamart sama JNE di situ. Masalahnya kalau misalnya didukung sama pemerintah daerah atau sama
apa namanya tipikor atau apa gitu, emang kelihatannya cheesy banget, tai banget sama gue. Tapi maksud gue masih masuk akal gitu. Gue nggak ngerti kenapa ada Alfamart di situ. Alfamart sama korupsi hubungannya apa? Kenapa mereka mau endorse film ini? Oh, jangan-jangan yang sumbangan itu ya? Ini baru satu, lu pikir gue selesai sini? Enggak, lanjut kita. Ini ada namanya apa nih? Pernikahan setengah jam. Ini apalagi anjing? Ini security. Ini pasti di facial anjing, alisnya pakai lidah buaya. Sumpah, ini alisnya kayak ulat bulu anjing, tebel banget. Gue akan menganggap ini film gak pernah dibuat. Nah, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Ya? Ya? Jangan tanya siapa yang main ya? Ya? Ada banyak pokoknya namanya. Lu udah gak perlu datengin page IMDb-nya lagi. Ada semua di situ. Gak usah lu datengin. Soundtrack-nya juga ditulis tuh. Lu bener-bener gak usah cek IMDb-nya lagi. Oh iya, ini kan ini banyak nama aktor di kiri kanan. Gue sebenernya agak bingung aja ini karakter utamanya yang mana, karena gue nggak tahu ini karakter utamanya yang mana, apakah cewek yang di tengah atau lelaki yang di kiri ini atau cewek yang di kanan. Tapi gini, buat gue poster-poster kayak gini itu di satu sisi tuh mereka semacam ngebantu figurannya juga berdapat exposure. Oh sorry, bukan figuran, apa kalau sekarang namanya cameo ya? Kan beda, kalau figuran kan lu nggak terkenal terus bayar 20.000. Kalau cameo lu dibayar 20.000 juga tapi lu terkenal gitu, tapi lu punya follower 100.000 200.000. Jadi ya produser bisa expect 50% dari follower lu nonton. Ntar lanjut ya, ngentot. 5 huruf tetapi bukan cinta. Graphic designer pakai ini Jin, apa? Corel Draw X5 anjing. Anjing, ada Lensmar kalau dari buku anjing. Ini apaan? Anjing, gue gak ngerti kenapa ada cahaya dari buku ini, kitab suci kalah anjing. Tai, ini kenapa Cinta Laura belakangnya juga nyala-nyala, emang dia kan bukan anjing. Lanjut. Ini gue gak tahu kenapa di pojok kanan bawah ini ada pas foto, ini muka siapa anjing? Gue gak tahu, gue masih ini apaan? 3 pilihan hidup segera tayang di bioskop. Tai. Terus ini siapa nempelin stiker stop narkoba terus muka? Bercandaan gue adalah ngezoom muka 11 kali dan gue ketawa. Sorry, itu murah banget. Aduh, ini siapa di kanan anjing? Cewek botak nih siapa? Satu Cinta di Pulau B. Oke, Satu Cinta di Bira. Ya, itu poster, itu judul filmnya. Mas gue, ini kayak poster event SMA. Gue gak mau nonton film ini. Maksud gue gini, gue gak masalah, gue gak akan nonton film lu juga. Tapi gue terganggu dengan adanya poster-poster ini. Gue lagi jalan di bioskop, gue mau nonton. Gue ngeliat poster yang didesain pakai paint, itu hilang mood gue mau nonton. Itu ngeganggu, itu. Terus di Twitter @ICBlues bilang, duit habis buat syuting di Bira, gak bisa buat desainer poster. Oh, maksud gue gini ya, gara-gara gue ngebaca tweet ini, gue jadi mikir, gue jadi inget kayak film-film bangsa Azraq sih, lokasi syuting Jakarta, Hongkong. Gue nggak peduli lo syuting di mana, karena gue nggak peduli, gue tonton film lo kan, gue nggak tahu lo syuting di mana. Mau lo syuting di Magelang tapi kayak di Hongkong juga gue nggak peduli, gue bakal tetap percaya itu Hongkong. Intinya filmmaking kan gitu, ngapain lu buang duit ke Lombok, ya, padahal lu bisa syuting di tempat lain yang mungkin lu bisa potong budget sana sini dan lu bisa pakai dananya buat yang lain. Tapi gue nggak tahu, gue nggak pernah bikin film kan. Kalau di budaya timur kan, lu kalau mau ngeritik lu mesti punya karya kan katanya. Lu kalau mau bilang rendang malu nggak enak, lu mesti bisa bikin rendang gitu. So buat gue tolong aja, gini ya, Lord of the Rings pernah nggak bilang asli New Zealand? Nggak pernah. Ngentot. Harry Potter gimana? Lu mau expect melihat film Harry Potter bilang asli Hogwarts? Dia kagak bisa. Narnia gimana ya anjing? Terus lu ngarep apa? Guardians of the Galaxy syuting di bulan gitu. Tolong. Gue nggak tahu ini bakal nyampe kedengeran sama orang yang bikin film bioskop di Indonesia apa enggak. Tapi buat gue, daripada lu buang duit buat syuting jauh-jauh keluar kota, keluar pulau,
terus lu tulis juga di poster lu syuting di mana, yang dimana penontonnya mungkin nggak peduli, orang-orang kayak gue ngapain lu syuting di ke Lombok, ya lu tolol. Kalau dengan Lombok gitu-gitu doang ngapain? Mendingan budgetnya lu pakai buat bayar desainer yang benar buat bikin poster, biar dibikinnya nggak pakai Winshop Deluxe ya, kayak yang di Windows 98 itu ya. Kalau itu, tapi masalahnya tuh ada yang nonton juga. Jadi mereka bakal ngelakuin itu terus karena ada yang nonton. Ada permintaan yang mereka buat. Kan gini ya, mending gue nonton di movie, tau gak sih, jelek sekalian jelas gitu jeleknya. Kita budaya timur harus ada faedah ya, setiap apa yang kita lakukan walaupun negatif. Ya jangan tonton film Indonesia yang jelek, tonton yang bener aja. Apalagi kalau posternya jelek. Kalau poster lu spanduk, film lu ya layar tancap. Gitu aja gue mah, nggak pusing-pusing gue, nggak bakal gue tungguin di XXI atau di Premiere, nggak bakal. Ngapain? Gue tanya aja, Abang Hansip depan udah main apa udah datang apa belum nih roll filmnya nih. Ya gitu ya, dah subscribe kalau mau subscribe, tapi gue nggak boleh bilang subscribe kalau nggak, ntar gue jadi YouTuber yang sama aja kayak yang lain. Saya itu aja, like, share. Selamat datang di What the Fuck Indonesia. Gue ngetawain orang, make fun of people on the internet, terus ngejelek-jelekin orang, gue dibilang bully. Tapi kalau gue menunjukkan kesalahan mereka yang ada di luar sana, di internet sana, dan mereka publikasikan sendiri juga entah di YouTube, Instagram, dan lain-lain mereka, tapi gue masih dibilang bully. Bodoh amat. Okay, forget it. Let's check this shit out. Hi, Natalie Barbies. Ini What? What did she call her subscribers? Natalie Barbies? Let me hear that again. Natalie Barbies. Oh, nice. Woo. dan aku lagi buka Q&A. Jadi kalau kalian nggak follow aku di Instagram, follow sekarang karena aku udah unprivate. Dan karena aku udah unprivate, aku bakal accept semua orang. Dan ya kalian bisa follow Instagramku, aku bakal taruh di bawah sini. Follow back sekarang karena gimana ya, kalau aku follow back semua orang itu tuh nanti kayak kebanyakan. Aku nggak mau following aku tuh sampai kayak 1000, kayak nggak mau aja. Aku bakal follow orang yang yang bagi aku kayak udah kayak bagi aku kayak udah kayak kenal gitu. Shut the fuck up, kid. I fucking follow people on Instagram and Twitter because their content is amazing and I wanna fucking hear more from them, not because I fucking know them. Orang yang aku suka banget kayak artis yang aku suka atau selebgram gitu loh, atau teman. Selebgram, it's not even a word. Oh my god. Pertanyaan pertama, who is your favorite ACC in IG? Jesus Christ, who is your favorite ACC in IG? What the hell is IG? Invictus Gaming? Aku suka. Cuman masih main gak sih di IG? Itu bikin aku senyum setiap hari, kayak setiap hari. Oh, senyum setiap hari. Lu tahu itu ngingetin gue sama siapa? Jangan bikin gue masukin dia ke video ini. Jangan bikin. Oke, satu frame. Do you have a friend from your school? Ada sebenarnya, ada. Dan aku gak bakal nyebutin namanya karena ya aku gak enak aja gitu. Tapi ada. Do you have a friend from school? Oh yeah, gua ada banyak kipas sih. Di sekolah gua ada, setiap kelas ada satu kipas gitu kan. Kamu suka sama Naura nggak? Yang aku Naura itu kan. Naura siapa? Naura siapa anjing? Temen les matematika lu anjing. Naura siapa? Temen les Sakamoto lu anjing. Aku nggak suka orangnya karena liriknya itu tuh kayak, kalau kalian dengerin atau baca, itu tuh kayak bullshit banget. Say the word? Oh, Jesus fucking Christ. Guys, call her fucking parents. She just said the B word. What did she say? Bullshit. She said that her lyrics are fucking bullshit. Jesus Christ, we got a 12-year-old criticizing a freaking pop artist. Jadi makanya aku gak suka dia. Dan itu aja sih. Sorry ya Megatrons. Kakak kamu sekolah di mana dan kelas berapa? Kakakku sekolah di Parakanita
dari SMA ke SMA 1. Oh, jadi ini tren baru sepertinya ya, apa? Menyebarluaskan informasi sensitif. Okay. When did the last time you cried? Kemarin. Taruh. Hari kemarin ini minggu ya. Hari Sabtu. Gue gak mau ngomong. Aku nangis hari Sabtu karena pas nonton Minions kan telat kan. Terus aku tuh kayak kecewa banget karena aku gak suka. Aku tipe orang yang gak suka telat. Akhirnya aku nangis dan aku gak nonton. Lu nangis karena lo telat nonton Minions? Dia nangis karena dia telat nonton Minions. Aku cuma nonton pas sudah selesai karena aku tidur setelah film itu. Lu nangis karena lo telat nonton, terus lu tidur sepanjang film dan cuma lihat belakangnya doang. Wow. Guys. Oke, by the way, bentar, gue mau share satu hal. Lu sekolah di sekolah swasta yang cukup berkualitas, orang tua lu ngebeliin lu smartphone Samsung something, I don't know. That's definitely a smartphone. That cannot be some stupid Chinese Android phone or some shit. That's definitely a Samsung. Dan lu nangis ketika lu telat nonton Minion walaupun lu tertidur. Wow. Kamu suka sama cowok inisialnya apa? Baik, percaya sama Tuhan. Wah lucu nih, gue suka nih yang komen yang ini nih. Kamu suka sama cowok inisialnya siapa? Nih pas ada Counter Strike nih. Kayaknya pas ada Counter Strike kan. Kamu suka sama cowok inisialnya apa? Inisialnya baik katanya. Sederhana lah, nggak terlalu miskin, nggak terlalu kaya. Sederhana, nggak terlalu miskin, nggak terlalu kaya. Lu nikah sama Gio van der Lewis sono anjing. Kerja keras dan orang yang nggak suka merokok atau minum. Kerja keras, nggak suka merokok. Gua nggak ngerti. Dia masih SD atau baru lulus SD, gue nggak tahu. Yang jelas dia masih di kisaran umur segitu. Terus dia bilang, gue suka cowok yang baik, imannya kuat, bekerja keras dan tidak merokok. You're fucking 12-year-old. Like, it's not like there's gonna be a fucking startup company CEO going to freaking hit you on Tinder or some shit. Like, Christ, just stop. Nah, apa tips kamu untuk gak pedulin para haters? Kalau misalnya ada haters yang komen atau apa, kalian diamin aja. Tapi kalau udah keterlaluan banget bagi kalian ya, kalian baru reply, tapi reply-nya dengan baik. Oh, atau kayak gini loh, kayak aku mau tanpa kamu, tapi nanti itu jadi penyalahgunaan hewan. Oke, jadi gini, Natalie Trisha bilang dia mau ngegambar gue, tapi dia nggak mau karena takut dibilang kekerasan pada binatangnya. You know, those kind of bullshit, you know. I mean, nih gue kasih tau lo kalau lo sekarang nonton ini, kita semua ini homo sapien. Natalie Trisha homo sapien, gue homo sapien, kita semua homo sapien, kita semua binatang. Tapi apa yang ngebedain Natalie Trisha sama gue? Oke, begini, gue bilangin, gue di sini, walaupun gue binatang, gue homo sapien, gue bekerja, gue berkontribusi terhadap society, dan gue dibayar bulanan. I got paid to do something for a living while you're busy on your fucking Instagram taking selfies and licking your followers' assholes all the fucking time. What profession will you choose when you're an adult? Oh. Aku mau jadi pemain film atau enggak penyanyi atau enggak ya pemain Instagram gitu loh, kayak capture. Oh, ladies and gentlemen, we got a new line of job opening today, and it's called Pemain Instagram. Everybody give her a fucking applause for opening like millions and millions of jobs all around the world that we can all feed the African children. Finally. Capturing moments gitu, itu kan termasuk pekerjaan, kan bisa dapat followers. Oh, hey, by the way, do you want to know what that job is called? Capturing moments and then post it on Instagram and then got paid for it? It's called a fucking photographer. Learn some basic shit, okay? Learn how to boil a fucking water, girl. Jadi alasan kenapa gue sampai sekarang gak bikin WTF khusus untuk Yosafat dan Jason itu sebenarnya gini. Buat gue Jason dan Yosafat itu bikin cringe iya, tapi di satu sisi gue ketawa nontonin konten mereka yang mereka tryhard sekali untuk membuatnya. Sesedikit-sedikitnya gue ngerasa terhibur ngeliat konten mereka. Kalau lu tanya ke diri lu sendiri, apakah kontennya Yosafat dan Jason merugikan? Well, nggak merugikan siapa-siapa. Dan mentok-mentok di feature sama HTT di internet, di Twitter. Dan meanwhile,
di kasusnya Natalie, buat gue kenapa Natalie nggak bisa disamakan kayak Jason dan Yosafat, itu karena di sini si Natalie ini dia punya 14.800 subscriber YouTube per 28 Juni, dan dia punya 168.000 followers di Instagram, which is huge. Like, what the actual fuck? She's like fucking 12 and she made nothing but bunch of selfies posted to her Instagram, and she got like fucking 160,000 followers. That is fucked up. That is messed up. Dan YouTube-nya dia sendiri pun, ketika lu pikir dia bikin konten yang buat dia 14.000, kayak misalnya review mainan atau slime, yang dimana dia tidak melakukannya, itu isinya cuma Q&A, dan gue nggak tahu isinya apalagi vlog-vlog tai anak SD. Lu tau gak sih, kayak ini kanker banget kan, dan dia 14.000 subscribers. Lu jangan kaget kalau besok ada 10.000 kreator YouTube yang dimana mereka akan mencoba untuk menjadi YouTuber dengan coba bikin Q&A setiap hari atau daily vlog. Dan juga jangan kaget kalau besok lo ketemu 160.000 akun baru di Instagram yang tapi isinya cuma musikali doang, sama musikali doang isinya, serius. Selfie Snapchat musikali, it's just endless bullshit. Dan by the way, deskripsi Instagramnya gue baru sadar sekarang, Jesus, Princess of Meme and Rap. Bagaimana dari konten Instagram lu yang meme? Mananya yang meme? Princess of Meme and Rap. Princess of Rap. Gue gini, kalau udah kayak gini, gue coba bisa titip pesen ke ibunya Marshall Mathers ya, Marshall Mathers ketiga, yaitu Eminem. Gue mau mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari lubuk hati gue untuk ibunya Eminem, karena sudah membesarkan Eminem yang dia menjadi salah satu rapper yang akan diingat di generasi kita. Dan tapi mohon maaf, Eminem harus turun, dia harus mundur karena dia akan tergantikan oleh Natalie Trescia, Princess of Meme and Rap. Psycho-G, lu mundur aja dari panggung, mundur dari karir lu mendingan gedein Aaron aja, lu mending produce beat buat Aaron atau bantuin gedein karirnya Aaron. Kenapa? Karena panggung lu udah diambil sama Princess of Rap, Natalie Trescia. Oh, Rich Chiga, like seriously dude, get the fuck out of the stage, because we got a new rapper in town and she's Natalie Trescia. Christ, what the fuck is wrong with kids these days? Kenapa mereka pengen banget? Oh! Dan buat para livers, silakan kalian mati-matian belain selebgram musikali idola kalian di komen di bawah. Gue mau ke bawah beli Panadol. Ya, jangan lupa like. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Laurentius Rando. Hey guys, lagi di What the Fuck Indonesia. Kali ini gue akan membahas YouTuber yang tidak kecil lagi ya, maupun secara angka subscriber maupun usia gitu. Nih, YouTuber kondang nih namanya nih. Di video ini, yaitu adalah video yang spesial menjawab pertanyaan kalian seputar vlogging. Kudu naik, sorry. Dan gue berikan tutorial cara vlogging versi gue, yang menurut gue, yang gue tahu. Dan video ini merupakan respon dari pertanyaan-pertanyaan kalian seputar vlogging, seputar YouTube, seputar kamera. Seputar YouTube, nggak ada tuh apa YouTuber luar ceritanya yang kayak ada nyebut YouTube tuh salah semua ya. I fucking love YouTube, right? I think some of my all-time favorite YouTubers. YouTube is great again. You guys made YouTube great again. Itu yang bener YouTube mestinya. Ya, sulit. Video ini buat video vlog, jadi buat kamu yang nggak mencari informasi tentang tutorial vlogging, bisa nonton video yang lainnya. Dari mana bukan vlog, jelas-jelas channel itu channel vlog, video, blog. Lo ngeblog, tapi lo nggak nulis, karena lo nggak mungkin bisa nulis, lo bisa bikin video. Jadi lo bikin video blog, walaupun lo punya konten daily vlog, dan ketika lo bikin tutorial, itu bisa dikategorikan ke dalam vlog. Karena technically, it's a fucking vlog, you dipshit. You guys happy that you guys hear that I'm swearing? Fuck you all. Oke, yang pertama adalah modal untuk bikin video di YouTube. I'm done. He said it twice. I'm gonna put a fucking counter down here. YouTube counter. Kalau kalian berpikir modal pertama itu adalah kamera, kalian salah. Modal yang paling pertama itu adalah motivasi.
motivasi. Motivasi. Ini gue nge-shoot gak pakai kamera, gue pakai motivasi. Lu gak tau kan gue taruh motivasi di tripod anjing. Gue tetap terus bikin video. Itulah motivasi gue. Karena gue pengen menghibur kalian semua dan karena gue emang happy ngelakuinnya. Jadi kalau kalian gak happy, jangan dilakuin. Apalagi kalau misalkan kalian berambisi untuk cari untung. Menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi gue nggak merekomendasikan. Kalaupun iya, harus dilandasi dengan yang pertama tadi, happy. Oke, sekarang gini, kalau emang tujuan lo adalah menghibur orang, memotivasi anak-anak di sekolahan, tapi lo juga nge-sendin video lo bikin merch, gue nggak tahu sih kalau emang lo bukan nyari untung dan fame gitu. Karena pada awalnya kalau kalian bikin video di YouTube, di internet, pasti dimulai dari masa-masa susah dulu. Dan modal yang kedua, untuk nge-vlog adalah kepercayaan diri. Kita belum masuk ke kamera, belum masuk ke gear, kepercayaan diri dulu. That's some bullshit. Semua orang punya percaya diri, semua orang punya handphone, karena kepercayaan diri lo itu tergantung dari seberapa banyak follower Instagram lo dan berapa banyak likes dan komen dan ada berapa banyak subscriber lo, apalagi kalau lo bikin Musical.ly di Instagram. Oke, jadi gini, kalau kalian belum main Musical.ly di Instagram, itu meteran kepercayaan diri kalian itu satu rando ya. Tapi setelah kalian main Musical.ly, itu bisa nambah sampai 5 atau 6 rando gitu. Itu meteran kepercayaan diri yang mungkin Rando ingin sampaikan tapi tidak tersampaikan gitu. Kita belum masuk ke kamera, belum masuk ke gear, kepercayaan diri dulu. Gue waktu pertama kali bikin video itu kaku, ngomongnya terbata-bata, banyak edit, dan juga banyak lihat lantai. Tapi yang benar adalah lihat ke lensa, jadi kalian melihat ke penontonnya, sehingga ada chemistry, ada interaksi, ada eye contact sama penonton. Gue gak bisa pipis kalau ada video Rando. Terutama kalau lagi nge-vlog di tempat umum, jangan peduliin keadaan sekitar. Jangan peduli kendaraan sekitar. Lu goblok. Lu kalau ada anak main hoverboard, main segway, jatuh kenabrak lu gila apa? Lu nggak ngeliat sekitar gimana, tai? Hah? Pokemon gua aja kalau baru nyala bilang, be aware of your surroundings. Tetap waspada sama sekitar lu. Main Pokemon Go, bukan nge-vlog. Gimana lu nge-vlog? Lu lihat kiri kanan. Lu wanti-wanti aja nih, maaf nih. Berapa kali gua ketabrak sama motor Hotel Kabento di Jakarta. Kalau gue pribadi, gue nge-vlog pakai kamera Canon G7X yang sekarang lagi gue pakai syuting. sorry gue ketawa. Oke, gue ketawa. Sorry banget buat ketawain Rando pakai kaca beneran. Karena gue baru sadar bahwa Rando nyadar bahwa ada teknologi yang namanya editing yang dimana bisa di-cut kameranya. Lu shoot pakai HP lu 4K itu dong. Kamera lain G7X, jangan pakai cermin, man. Dan kalian gue yakin lebih banyak yang punya SLR kebanding kamera compact kayak yang gue pakai ini G7X. Dan jangan salah, kamera SLR ini juga bisa dipakai untuk vlog. Gue kasih contoh ya. Gue nggak tahu, ini tahun 2016. Gue nggak tahu siapa yang mikir kalau lo nggak bisa nge-shoot vlog atau video pakai DSLR. Random mungkin. Untuk masalah konten atau isi dari vlog tersebut, just be yourself. Kalian orangnya gimana? Lugu? Ya udah, dan diri kalian sendiri aja. Jangan. Terus kalau diri gue nggak menarik, terus gue mau nge-vlog, menurut lo vlog gue bakal ada yang nonton nggak? Hah? Menurut lo kenapa vlogger-vlogger itu pada naik? Hah? Menurut lo kenapa mereka orang pada mau nonton? Karena menarik kehidupannya. Itu masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Karena kita berbeda satu sama lain, dan itu yang bikin kita masing-masing spesial. Tuh, semua orang spesial. Terus kalau semua orang spesial, siapa yang spesial tuh? Itu juga termasuk gaya nge-vlog, gaya bicara, gerak tubuh. Gak bisa, lu jadi manusia itu lu gak bisa tutup mata terus bilang, oh I wanna be myself and I wanna be the change the world to see. Fuck that, cause that's not fucking possible. Setiap pagi lu bangun tidur, lu ngeliat orang, lu akan terpengaruh sedikit demi sedikit masuk ke kepala lu dan semakin sering lu terexpose terhadap hal tertentu. Oh my god, itulah kenapa banyak banget orang mau jadi daily vlog dan ngomongnya, hey what's up, balik lagi sama gua. Karena mereka semua menirukan orang yang sama. Seperti gue jalan-jalan ke museum gajah, museum nasional, ke Monas, atau vlog itu bisa random aja, Random, Laurentius random. Terus uploadnya bolong-bolong. Kalau udah mulai nge-YouTube apalagi nge-vlog, kalian harus konsisten. Uploadnya itu ada waktunya, jangan lengkap-lengkap. Kalau bisa setiap hari malah bagus kan. Kalau bisa setiap hari malah bagus. Kita sanggup mau jadi atas panggung atau mau nge-vlog, tarik nafas dulu. Yang dalam selama 10 kali. Setelah adrenalinnya stabil, kalian mulai nge-vlog. Just gue lupa tarik nafas pas tadi nge-shoot.
video ini. Sorry guys, gue jadi ini adrenalin rush. Jadi saat gue vlog, ngomong yang emang kalian lagi rasakan dan yang lagi kalian alami atau kalian lihat. Oke Rando, oke. Gue gak mau utarakan apa yang gue rasakan. Gue nontonin, ya guys, halo, balik lagi daily vlognya gue. Gue lagi di sini lagi nontonin daily vlognya Rando juga. Gue merasakan mual gitu ya. Gue mual itu di situ gue ngeliat bayangan hitam. Ini pankreas gue kayaknya nunggu tumor. Gak apa-apa, gue happy kok ngelakuin ini. Gue senang. Gue nunggu Ebola di dalam badan gue. Vlog yang jelek itu adalah kalau misalkan kalian lagi naik tangga, terus kalian bilang, iya sekarang gue lagi naik tangga. Yang lo juga bisa lihat kalau lagi naik tangga, lo gak perlu jelasin. Halo, gue udah sampai di rumah. Hari ini gue gabut, belum cukur kumis. Jadi gue gak ada terinspirasi dari satu orang doang. Ya gue nonton PewDiePie, ya gue nonton Casey Neistat. Tapi kan lu katanya you have to be yourself. Jangan nontonin Casey Neistat, jangan nontonin PewDiePie. Lu tontonin video lu sendiri biar lu jadi diri sendiri, Rando. Lu baru ngomong itu 2 menit yang lalu, ya Allah. Apa susahnya? Konsisten kayak daily vlog lu tiap hari itu. Kalau gue menyarankan, jangan incer popularitas, jangan incer materi, tapi lakuinlah karena emang lo happy. Ya, sure, jangan diduitin, jangan buat materi ya, jangan adsense video kalian, jangan jual merch, jangan selfie pas lagi ngebungkusin merch, jangan meet and greet, jangan paksa orang subscribe, jangan ambil job di TV, jangan ambil job di MC, karena kalian tidak boleh ngeduitin YouTube kalau kata Rando. Cari konten-konten baru, kasih service buat penonton, gimana caranya bikin penonton happy. Cari konten-konten baru tuh, dengar tuh kata Lamentis Rando tuh, dia kalau bikin konten kan daily vlog beatbox. And I will see you guys in the next video. Cheers. I love you guys. Dadah. Ya guys, gue baru aja kelar nontonin video Rando dan perasaan gue ya. Karena gue udah nonton video soalnya gue menerapkan gitu kan. Perasaan gue ini ngentot, itu tadi video apaan? Kalian lihat gak sih kayak 3 menit pertama bilang A, 3 menit berikutnya bilang B. Oke, guys, gini ya, gini gue bilang ya. Buat gue, that's just dumb to overly idolizing someone. That's not healthy at all. Kalau misalnya Gazelion nonton dan udah sampai sejauh ini dan masih bingung, gue bilang, sekarang lu pikir ya, lu ngepost foto di Instagram lu kasih hashtag Gazelion atau Laurentius Rando or some shit like that. Itu nggak akan hilang sampai selama internet ada. Lu bayangin 10 tahun dari sekarang, lu mau nikah, terus calon suami atau calon istri lu, toto nge-scroll Instagram lu terus ngeliat ada hashtag Gazelion. Terus dia ngasih tau ke calon mertua lu gak jadi nikah, men. Lu ngepost foto Instagram ada hashtag Gazelion, terus orang HRD yang tempat perusahaan lu mau ngedaftar di Google, nggak perlu pakai tools aneh-aneh kayak CIA. Terus ada foto Instagram lu yang Gazelion. Oh, lu pikir dengan nge-delete hilang? Enggak, anjing. Lu pikir orang-orang gak ada screenshot, ha? Lu gak malu? Lu gak mikir, ha? Bullshit lah, anjing. Jokowi bilang tahun kemarin, ayo kerja. Apaan gimana ayo kerja? Orang tiap hari masih yosan my friend, anjing, ha? Lu mau apa? Iya, moral of the story, jangan mengidolakan seseorang berlebihan karena itu tidak sehat untuk kalian. Terus gue juga bermain Gazelion meter itu sebenarnya jadi gini cara kerjanya. Semakin kalian produktif dan semakin kalian melakukan hal yang sesuatu yang berguna, itu semakin kecil meteran Gazelion kalian. Tapi kalau misalnya kalian nulis hobi kalian di LinkedIn, kan ada bagian hobi itu di LinkedIn ya. Di hobi kalian tulis nontonin daily vlog Laurentius Rando, itu langsung nambah 7 ya, Gazelion meter 700. Ya udah itu aja. Gue mau main Pokemon Go karena tadi gue liat ada Blue Eyes White Dragon di depan rumah gue. Ya jangan lupa like, share. Ya balik lagi di Selamat datang di video salah satu channel YouTube Indonesia, tapi nggak mau dibilang YouTuber, tapi kalau ketemu di jalan pasti orang bilang Mas YouTuber ya. Gue ngeliat banyak banget orang tolol di internet makin hari, dan gue ngeliat yang paling tolol yang baru-baru ini gue liat bukan yang like, bukan Awe Karim. Jadi kalau kalian ngerapin WTF yang like dan Awe Karim, berarti kalian termasuk dari bagian kankernya. Tolol aja kalau kalian sampai nanya ke gue, bang kapan bikin WTF, selama sementara itu kalian nggak sadar bahwa kankernya itu adalah kalian sendiri, dan belum lagi beberapa dari antara kalian juga ada yang minta di roast sama gue, dan gue nggak ngerti kenapa kalian minta di roast sama gue. Apakah kalian minta angka subscriber atau kalian minta view? Yosafat masuk WTF gue ya, Yosafat nggak masuk ke WTF gue secara langsung, tapi yang jelas-jelas masuk
WTF gua itu bukan subscriber nambah, bukan view-nya nambah, tapi mereka nge-delete channel YouTube mereka. Jadi kenapa kalian yang suka YouTuber Indonesia itu bodoh sekali? Sebagian orang di internet kalau lu tahu, mereka semua fake, mereka semua nggak ada yang jujur, dan mereka semua pakai karakter mereka di internet yang akan sangat berbeda dengan kehidupan nyata mereka untuk gimmick, untuk comedic purpose, dan juga untuk pencitraan. Jadi kalau kalian ngarep banget di internet bakal ketemu orang yang jujur, ya lu jangan pakai internet. Everything on the internet is staged, I can guarantee you that. Semua Snapchat yang lu lihat, semua tweet yang lu lihat, semua foto Instagram yang lu lihat, semua video YouTube yang lu lihat, itu semuanya staged, dan itu semua nggak ada yang real dan nggak ada yang organik. Lu kalau mau ngeliat sebenarnya, lu datengin rumah orang itu jam 1 pagi pas mereka lagi tidur. Karena ketika lu lihat Snapchat, itu orang mikir apa yang mau di Snapchat, apa yang mau dibagikan. Ketika lu lihat Instagramnya Awkarin, lu pikir dia nggak post berkali-kali buat dapetin satu foto yang bagus, Bahkan gua sendiri, lu nggak lihat, lu pikir apa yang lu lihat nempel di bareng gue ini real? Apa? Ini baju chromaki anjing, lu pikir apaan? Ini ada skrip, gue nulis poin. Ini nggak real. Lu pikir gue bener orang kayak gini? Lu kalau ketemu gue di jalanan, gue nggak bakal nerakin lu anjing. Selain banyaknya orang yang percaya apapun yang mereka lihat internet, biasanya engagementnya itu akan sangat meningkat setelah mereka nonton video Draw My Life. Biasanya kalau emang lu udah merasa relatable, lu merasa bisa suka sama YouTuber yang lu tonton ini, dan lu ngeliat Draw My Life-nya, dan lu terkesan sama Draw My Life ya, karena dia pernah mati suri atau karena keluarganya broken home, dan lu merasa relatable karena lu juga diadopsi sama orang tua lu, you guys are practically sucking their dick, okay? And you will do whatever the fuck you need to do to gain their attention or to be at least be similar like them. Tapi kalau orang bilang ke gue, oh tapi kan kita nonton YouTube buat karyanya, dan YouTuber itu bikin karya. Kan nggak ada itu YouTuber bikin karya. Lu pikir gue bikin karya kayak gini? Lu gila kalau sampai ini masuk Museum of Modern Arts di New York. Gue datang ke White House, gue berak depan White House kalau sampai video gue dipamerin di MoMA. Beneran, ini bukan karya, YouTube bukan karya, percaya gue. Gue kalau orang karya di Vimeo nggak di YouTube. Tapi gue ngomong kayak tadi, jangan lu kira beneran juga. Nih, lu jangan kelewat tolol juga. Gue tau ada 40.000 orang di sini yang subscribe gue, dan gue yakin kayak 20.000-nya percaya apapun yang gue ngomong literally apapun. Enggak, tuh nggak kayak gitu. Lu nggak inget tweetnya Joko Anwar? Joko Anwar bilang mungkin karyanya nggak oke, tapi itu karya. Tuh, Joko Anwar pernah telanjang ke Circle K demi 3.000 followers. Never forget. Oke, terus kalau misalnya lu bilang, Bang, tapi lu kayaknya udah memulai perpecahan antara YouTuber Indonesia. No, fuck that. Perpecahan antara YouTuber Indonesia dan semua YouTuber negara lain termasuk Kazakhstan itu sudah ada dari awal. Kenapa? Karena kita selalu bikin konten yang berbeda-beda di YouTube, dan lu nggak bisa expect semua YouTuber yo WhatsApp my friend dan like, share, subscribe. Nih gini ya, gue bilangin, kalau lu pikir YouTuber Indonesia udah satu, itu tolol. Kenapa? Karena kita semua tinggal di tempat yang berbeda. Kita semua punya tongkrongan sendiri-sendiri, dan kita semua punya kantor masing-masing. Dan kalau lu semua harapin kita semua jadi satu komunitas, for the sake of your happiness, seeing all your idols all together in one place, go see an Avengers, go see some DC movie or Marvel movies. Kalau misalnya lu bilang YouTuber Indonesia harus bersatu demi Indonesia, itu bullshit. Lu pikir YouTuber Indonesia suruh bersatu semua? Emang mau ngalahin siapa? Mau ngalahin YouTuber dari Irak? Bakal ada Olimpiade YouTuber? Lu pikir? Ntar lomba di Zanzibar, itu lomba vlogging pakai kamera A7S ya. Lomba vlogging pakai A7S. Sorry kalau lu mau sponsor gue, because I'm a basic bitch, you guys can totally sponsor me with your A7S camera, because I got a 40K by now. Yeah, Sony, hit me up. Leave this email in description. Jadi nggak bisa lo expect semua YouTuber itu, terutama YouTuber Indonesia bersatu sampai lo bikin hashtag YouTuber Indonesia bersatu. That's some bullshit. Kalau misalnya di YouTuber lain yang ngomong gitu ke gue dan nggak suka, silakan komen langsung di bawah, atau kalian bisa juga langsung bikin video baru supaya dramanya makin besar. Gue ngerasa kalau misalnya YouTuber Indonesia bersatu, semua yang ada itu bukan unity, yang ada itu malah submission. Oh ya, ntar lo kalau mau lihat logo YouTube ya, logo YouTube ntar udah nggak kayak lihat sekarang, logo YouTube ntar berubah jadi kayak gini. Ya, bendera Korea Utara. Ntar yang punya ini orangnya potongan rambutnya kayak gini ya. Di internet, lu nggak bisa berharap semua yang lu lihat itu real, semua yang lu lihat itu nyata. Nggak ada yang real, nggak ada yang nyata di internet, karena semuanya itu scripted. That's why the internet needs maturity. And if you guys are old enough, in real life, say you guys are like 30, 40, 50 years old baby boomers out there who are sitting in a building working for Komisi Perlindungan Anak Indonesia and Menkominfo, and you guys try to fuck us up all over the internet, and you guys try to censor people on the internet. Just get your ass out of the fucking internet. For real though, do you guys even know that there's a thing called darknet, and you can literally
post a video of you killing somebody else. That's how fucked up the internet is. I feel like most kids out there on the internet are more mature internet-wise compared to uncool old people out there. Just stop. Just get the fuck out of it. Tadi gue udah sebut maturity untuk bisa survive di internet. Keduanya yang lo butuhin di internet survival kit adalah common sense. Karena gue rasa ketika lu sudah cukup berumur dan lu sudah cukup mature tapi lu masih nggak punya common sense, lu bakal nyensorin tete sama pantat dan lu bakal berusaha nyensorin orang-orang di internet dan bilang internet itu buruk, kebarat-baratan dan tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Itu tai budaya ketimuran. Lu kalau mau tahu budaya ketimuran kayak apa, lu lihat gambar di Chromaki gue. Ya itu budaya ketimuran, tai kuda. KPI sama Kominfo yang menurut gue mereka tidak punya common sense dan menurut gue mereka tidak cukup mature untuk berada di internet. Just get the fuck out of the internet. I'm for real. Kanker itu nggak pernah mulai dari kita yang sudah cukup mature di internet. Kanker itu selalu mulai karena ada salah satu atau beberapa orang tolol yang baru hidup di internet selama 6 bulan dan mereka pikir idola mereka adalah Tuhan dan mereka menuhankan idola mereka dan mereka over idolizing idola mereka dan disitulah kankernya dimulai. Termasuk kalian semua yang subscribe gue dan udah nge-like video ini 10 detik pertama ketika kalian nonton video gue. Dan kenapa dari tadi gue mention KPI dan Kominfo padahal habis aja gue gak mention KPI dan Kominfo. This is the beauty of the internet because I can be I can disagree with people and I can put my opinions out there and a lot of people can hear about it. Gue bisa di sini duduk punya kebebasan, bisa ngerekam diri gue dan gue bisa ngomong panjang lebar tentang jeleknya karya orang lain di internet, tentang betapa buruknya konten-konten di internet dan di YouTube terutama. Gue bisa aja nggak suka sama daily vlognya Rando dan gue fine-fine aja untuk gue ngepost ini ke internet. Itu legal-legal aja, oke-oke aja. Dan gue nggak perlu bilang Rando harus mati atau gimana. Nggak perlu, gue nggak perlu kayak gitu. That's the beauty of internet. Gue bisa aja ketika gue nggak setuju sama orang, gue bisa aja tinggal ngomong kalau gue nggak setuju sama lo dan menurut gue begini, gue nggak setuju. Dan orang itu juga kalau misalnya dia nggak setuju sama gue, dia bisa balas balik. Itu hak dia dan gue nggak akan ngelarang siapapun. Contoh paling bagus buat kasus ini adalah IDubbbz dan Livy yang lagi rame banget di Amerika sana. Nggak di Amerika aja sih, gue nggak tahu apa kalau nontonin IDubbbz versus Livy karena itu gede banget. Sampai Rice Gum juga itu ikutan. Si Rice Gum tolol itu sampai ikut-ikutan tuh. Itu Rice Gum cuma nyari view. Jadi lo tolong jangan nonton Rice Gum walaupun lo nggak suka videonya dia. And that's the example for free opinion on the internet. There you go. Oke, 3 poin gue hari ini. Yang pertama itu maturity. Lo butuh banget yang namanya maturity buat ada di internet. Kalau lo nggak cukup mature, you better get the fuck out of here. Kedua, itu common sense. Kalau lo nggak punya common sense dan lo percaya semua yang dibilang sama The Onion itu berarti lo tolol banget dan lo nggak deserve untuk berada di internet. Apalagi kalau lo sampai ngebur iPhone 7 lo. Ketiga, this is the internet. We got a total freedom right here, even though we're not that free in YouTube anymore. Poin gue adalah kita masih bebas untuk beropini di internet dan kita bisa balas-balasan sama orang di internet tanpa benar-benar mencelakakan siapapun. Disitulah kerennya internet karena itu budaya barat dan bukan budaya ketimuran. Lu mau budaya ketimuran, kalau budaya ketimuran itu Indonesia bukan republik, itu Jokowi jadi raja dan Jokowi mungkin nggak bisa jadi raja karena dia dulunya tukang mebel. Kalau emang lu mau budaya ketimuran, gue bilangin ya, lu nggak bisa nikahin pacar lu karena lu sama pacar lu tuh beda kasta. Pacar lu tuh keturunan bangsawan ya, lu tuh begar di jalanan tau nggak? Nggak bisa lu nikahin pacar lu, oke? Jadi kalau lu mau minta budaya ketimuran, lu mending minta pinjem mesin waktunya DeLorean terus lu balik ke zaman Majapahit ya, oke? Ya, yes. Ya, selamat datang di What the Fuck Indonesia. Gue sering banget ketemu orang-orang ngeselin di internet, terutama di Twitter dan di YouTube. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari segitu banyak orang yang menurut gue harus dihindari. Yang pertama kita ada korban bully. Dan maksud gue korban bully di sini bukan korban bully betulan kayak apa ya, kayak anak-anak yang dibully sama teman-temannya di sekolah. Maksud gue korban bully di sini adalah seleb-tot sama youtuber yang kalau dikatain dikit, dibecandain dikit, ntar mereka ngamuk-ngamuk di Twitternya, ntar bikin klarifikasi panjang lebar bilang mereka dibully, habis itu balas pakai karya. Buat gue nggak masuk akal aja buat mereka berani pakai term dibully, padahal yang terjadi ke mereka itu simply bukan bulian. Sebenarnya tuh kadang antara dibecandain atau
bener-bener ini kritik dan saran. Kayak acara masak kalau minggu pagi bisa kirim kritik dan saran ke nomor telepon dan PO Box. Tapi mereka ngambek. Lu kebayang nggak kalau lu jadi produser acara masak-masak, lu minta kritik dan saran, abis itu penonton lu ngasih kritik sama saran tapi lu ngambek, lu bilang lu dibully, abis itu ntar penonton lu balas pakai karya. Iya, kita harus fight cyberbullying. Buat gue nggak ada cyberbullying, it's a made up term for me. Karena menurut gue adanya itu bullying aja. Internet itu soalnya real, dunia cyber itu real. Ya nggak tahu sih, kemarin dia ngambek gara-gara gue kata-katain di sini. Padahal nitip salam doang ya. Gue nggak ngomong apa-apa padahal dikatain IQ gue rendah. Kita semua yang alhamdulillah keluarganya lengkap. Biasanya kalau punya keluarga besar itu pasti dibikinin namanya grup WhatsApp keluarga. Entah namanya Hartono Family lah, Hadi Suwarno Family, atau Wijaya Elektronik kek, Bulak Rantai Group. Itu om-om lu tuh punya kerjaan apa enggak? Mereka nonstop nge-share nge-paste message berantai gitu, tau nggak? Jadi kalau lu scroll di WhatsApp tuh ya, tuh kadang panjang banget. Sampai lu scroll ke bawah udah jauh, masih ada ritmornya lagi, mesti lu klik, itu masih panjang lagi ke bawah. Kadang-kadang gua katain, tau nggak? Om, nggak mau ke penerbit aja om. Erlangga kayak jadi buku pelajaran. Buat gua, seleb YouTube sama seleb tweet nggak ada bedanya sama selebriti TV tahun 2000. Sama-sama brengsek, sama-sama bohong, banyak tainya. Dan buat gue mereka kadang lebih delusional dan lebih gampang ngambek. Bikin lagu, collab sama rapper, terus kalau netizen gak suka lagunya, ntar dikata-katain bilang ini semua salah netizen. Pasti kayak gitu. Padahal kalau lagunya jelek mah jelek aja, gimana dong? Tinggal aku gimana? Mau dibilang lagunya ntar jadi meme juga. Kalau nggak lucu nggak bakal jadi meme juga. Play victim ntar abis itu, oh ya dasar seluruh dunia benci sama gua emang. Ntar lihat lu ya, ntar lihat nih gue bikin lagu nih, gue keluarin album nih ntar nih ya. Terus ntar abis itu kalau misalnya orang nggak suka dibilangnya Indonesia belum siap. Lu mestinya nonton dong musik luar negeri. Ya, netizen belum siap, kurang piknik. Orang-orang yang overly nasionalis, orang-orang yang overly patriotik, kadang nggak make sense aja. Kalau lu nggak suka bangsa lain, nggak suka negara lain simply karena mereka bukan dari negara lu, buat gue itu sama sekali tolong. Lu kebayang nggak sih kalau misalnya tiba-tiba Nigeria itu salah satu importir Indomie terbesar di dunia. Nah, lu kebayang nggak kalau misalnya di sana ada bisnismen, mereka kepikiran mau bikin mie sendiri, mereka bikin namanya Niger Mie. Karena negaranya Nigeria, bukan karena gue rasis. Nggak, jangan. Iya, bikin namanya Niger Mie. Nah, itu mie-nya itu sama persis kayak Indomie, tapi bilang kayak mie kita lebih bagus karena ini bikin anak bangsa. Terus bilang Indomie jelek karena bikin orang Indonesia. Ya tolol, bego gitu loh. Abis itu dijual, lihat nih karena mie-nya Niger Mie, Nigeria, ini punya kita, ayo beli yang punya Nigeria. Waduh bang, lu estetik banget ya bang. Waduh, bajunya warna pink bang. Wah, backgroundnya warna pink bang. Waduh, itu pohonnya pohon apa ya bang? Pohon palem ya bang. Waduh, estetik bang. Minumnya Fiji ya bang. Wah gila bang, airnya estetik bang. Mahal ya bang, 40.000 setengah liter. Lu ngomong estetik buat gua levelnya udah selevel anjay, karena estetik dipakai sama tai lalats. Dan dengan lu ngedengerin Vaporwave satu album gak membuat lu jadi estetik, atau pakai filter warna pink di foto Instagram lu gak bikin lu jadi estetik. Oke, kalau lu mau tahu, estetik itu artinya beautiful, cantik. Tuh estetik tolol lah, kadang mereka juga gak ngerti faedahnya kenapa estetik. Ikut-ikut doang. Lu coba lu ambil kuliah seni rupa, dapat kelas estetika, lu gak bakal mau pakai kata estetik lagi di Instagram temen lo, oke? Gini ya, gue mau keluarin disclaimer sekarang aja. Untuk kalian semua yang overanalyzing channel gue, itu buat gue kalian bodoh dan buang-buang waktu hidup kalian. Channel gue ini purely shit posting doang. Jangan dibilang artwork, jangan dibilang ini cerdas, karena ini tidak. Gue paling keselnya itu adalah yang punya channel siapa, yang nentuin genrenya siapa. Gue bikin video apa dimarah-marahin. Bang, channel lu kok bikin video ginian sih bang, lu nggak jelas sekarang, ansap ah. Di nggak jelas lu. Kok nggak bikin video react lagi sih bang? Bang, bikin video react bang. Dan turunan Donald Trump yang gue maksud di sini bukan turunan betulannya, tapi bocah-bocah meme yang
kebanyakan buka Facebook terus nge-like fanpage loli di Facebook. Biasanya mereka itu kalau pagi atau siang tuh masih kuliah atau masih SMA. Lock screen HP-nya itu pasti waifu masyarakat. Kalau nggak Hestia tuh pasti RAM atau RAM. Jamin, lu bisa cari, ini banyak banget. Mereka itu basically horny nerds, oke? Mereka nerds, mereka horny 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Buat gua gini, seshitty-shittynya Okarin, seshitty-shittynya Okarin, kita tahu menyebalkannya dia seberapa. Tapi buat gua, it's not a good move untuk nyebut tetenya dia kecil atau kayak Okarin dadanya rata ya. Buat gua, nah man, that's not cool. Atau kayak bilang, wah kak rambutnya dipotong jadi jelek kak, mukanya jadi gemukan deh kak. Who gives a shit? YouTuber itu nggak peduli lo minta rambut mereka kayak apa, man. Kayak mau mereka botak juga, lu mau komen suruh mereka pakai wig juga mereka nggak pakai wig kalau mereka nggak mau gitu. Mendingan lo pikirin gimana caranya lo bisa beli Dakimakura legal di Indonesia, atau bisa impor hentai tapi ngelewatin bea cukai. Nah tuh gimana tuh? Berikutnya lagi yang buat gua tolol itu orang-orang yang anti sama Cina Indonesia karena mereka takut kayak, wah nanti ini ekonomi kita di take over. Ini mereka ini sebenarnya tidak nasionalis ini. Harga diri pribumi diinjak-injak. Mulut Anda kotor. Ya, Anda mau saya audit. Masa gua gini loh, kayak lu bilang mereka bakal take over, ya jelas bakal take over. Orang mereka tiap hari kerja, usaha keras-keras gitu, tapi lu nya cuman nyantai-nyantai doang, goler-goler di kasur gitu. Ya, gua nggak usah jadi Cina, gua jadi dugong juga. Kalau gua kerja keras bisa ngalahin lu, orang lu nya nggak ngapa-ngapain, main gundo sama coli doang. Iya, kayak di luar negeri tuh freedom of speech beneran dipakai karena mereka membutuhkan gitu, karena beneran ada masalah betulan gitu. Nah, lu di sini freedom of speech ini lu pakai biar lu bisa nge-share lagu lu yang jelek, terus lu bisa argumen bahwa lagu lu nggak jelek, terus lu bilang ini freedom of speech kok lagu gua nggak jelek. Atau kayak lu bilang rendang malu nggak enak, lu mau bilang rendang mah gua enak kok, ini gua freedom of speech, man. Lanjut aja langsung yang terakhir yang paling bikin gua gedek. Sebenarnya itu subscriber gua sendiri. Asli gua nggak bohong kalau lo ngaku-ngaku subscriber gua, dan gue yakin kayak sebagian besar dari lo yang nonton ini juga sebenarnya cuma pindahan aja, imigran dari MCI. Kebetulan ngeliat video gua suatu hari di Facebook, terus nge-unlike MCI tapi pindah ke gua, sama aja tetap pakai titik 2V juga. Misalnya gua lagi tubir nih sama orang nih di komen YouTube gua nih ya, terus tuh orang ngebalesinnya pakai bahasa Inggris. Terus lu bilang, sampah lu pakai bahasa Inggris. Tuh subscriber gua ngomong kayak gitu. Terus dari itu dibalesin lagi, lu nggak sesuai Pancasila lu. Tolol gitu, tolol. Itu 80.000 tuh kalau bisa gua purge bener. Ini sekarang YouTube lagi ada bug ya. Di luar bule-bule sana nih, PewDiePie, istri-istri semua lagi pada panik gara-gara subscribernya hilang. Gua rela subscriber gua hilang kalau pada yang 80.000 itu bocah-bocah MCI pada ke-unsub dari channel gua semua. Gua terima kasih sama YouTube, sumpah. Asli, kayak YouTube kalau ada salah, ada bug, biarin aja di Indonesia kalau pada unsub. Bener asli, biar pada makin kurang yang nonton YouTube. Turun watch time. Apalagi buat subscriber gua yang non-stop, semua yang gua omongin di channel gua, semua yang gua bikin di channel-channel ini, semuanya di overanalyze sampai dianggap serius semuanya. Just get the fuck out of here, for real though. Just stop nontonin video gua, oke? Stop nontonin video gua. Mending lu mulai nontonin video sebelah yang tiap hari senyum mulu. Gue omongin lagi sekali lagi, channel gue ini channel shitposting, dan lu jangan harap buat subscribe karena lu mau lihat WTF Indonesia. Lu salah banget. WTF Indonesia cuma sebagian kecil dari shitposting gue. Gue shitposting di YouTube dan di Twitter, dan shitposting itu nggak ada bedanya sama lo berak atau pipis. Buat gue shitposting itu kebutuhan jasmani, dan shitposting ini nggak ada faedahnya. Sama kayak lo berak, faedahnya apa? Nggak ada kan, cuma buang sampah doang gitu. Nah gue juga sama di YouTube gini, buang sampah doang. Semua video YouTube gue yang pernah gue rilis, WTF Indo lah, yang lain-lain lah. Kalau lo ngerasa itu smart, literally yang terjadi kepada lo adalah gue berak di muka lo, gue berakin muka lo, dan lo bilang, oh my god, ini smart banget, this is so good, this is piece of art, wow, so good, new content in Indonesia, you're a great YouTuber, haha.
I was literally shitting on you and you said I was smart. So, fuck off, okay? Itu untuk penonton-penonton gua yang masih belum mendapatkan intisari kanal saya. Kenapa gue bikin video ini? Kenapa gue bikin WTF Indonesia yang kali ini begini? Gue mau menjelaskan sekali lagi bahwa semua dari kita, setiap dari kita, semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di channel gua, oke? Lu semua sama-sama kena tai, lu semua sama-sama bakal sakit hati bareng-bareng, oke? Solusi gua buat kalian-kalian semua, seleb tuat, YouTuber yang pada gampang panas, pada nggak sanggup dibecandain, takut atau budaya internet, maunya ketimuran atau budaya barat yang saling menghormati aja. Saran gua, jangan pakai iPhone, jangan pakai Android, karena kalian akan jadi vulnerable. Pakai aja Nintendo Switch atau Nintendo DS karena ada parental control. Bahkan kalian nggak bisa pasang foto, tapi kalian nggak akan kena bullying, tenang aja. Ini juga solusi berlaku buat semua public figure kita dan semua YouTuber yang pada takut dikatain. Pakai aja konsol-konsolnya Nintendo, ya. Jangan pakai handphone. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid cunt. Suck my dick. Shut the fuck up.